Oke, Bapak dan Ibu. Kalau 5 menit pertama kita tunjukkan wajah kita untuk difoto dulu gimana Bapak dan Ibu? Supaya terlihat, kalau yang di web meeting kita kan kurang begitu terlihatan. 5 menit pertama. Ya, monggo. Seperti ini kan terlihat semua, wajah-wajahnya luar biasa. Yang sedang mengerjakan tugas-tugas di sekolah jadi terlihat semua. Nah, baru kelihatan Bapak dan Ibu. Kalau yang kemarin di web meeting kita yang ada di LMS memang kurang begitu terlihat ya. Nah, sekarang terlihat sekali. Kita akan foto bersama dulu Bu. Angkatan 3 ini yang luar biasa ya. Nah, seperti ini kan kelihatan masih muda-muda semua berarti. Wah, semangatnya luar biasa berarti. Pada putranya yang derek ini ya, Bu siapa ini? Oh, belum kelihatan namanya. Halo adik, ikut PPG ya. Oke ya, sukses selalu dek ya. Sukses selalu. Oh Bu Rahmah ya, Rahmah Eli ya. Oke ya, semangat supaya nanti ini adiknya juga sukses ya. Sukses, pengen jadi apa ini? Guru juga atau jadi apa dek? Itu ditanya apa? Mau jadi apa? Mau jadi apa? Besok mau jadi apa? Mau jadi Pak Polisi katanya Pak. Oh, mau jadi Pak Polisi ya, supaya bisa jagain mamanya terus ya. Iya. Baik Bapak dan Ibu, nah, ini sudah banyak yang menunjukkan wajahnya dan sudah terlihat ya senyum pagi ini Bapak dan Ibu, semangat pagi ini. Nah, ini beberapa masih terkoneksi. Ya, ini yang ada saya foto dulu nggih. Oke Bapak dan Ibu, mohon senyumnya ya. Oke, 3 2. Oke, satu kali lagi. 3 2. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu, nanti saya kirimkan di grup untuk penyemangat pagi nggih. Pagi-pagi sudah web meeting gitu ya. Biasanya nongkrong ngopi-ngopi, ini malah web meeting Pak gitu ya. Baik Ibu dan Bapak, kita lanjutkan. Ini ada beberapa hal nanti yang ingin saya sampaikan karena beberapa waktu yang lalu saya sempat mendampingi guru-guru yang ada di Salatiga untuk merancang ini. Hingga ini nanti menjadi pengalaman bersama dan nanti kita gunakan untuk paling tidak referensi Ibu dan Bapak. Ya, Bapak dan Ibu, saya izin share screen ya supaya kita bisa lihat beberapa hal yang bisa menjadi referensi untuk kita untuk menyusun perangkat pembelajaran untuk pembelajaran inovatif. Ya. Ya. Baik Ibu dan Bapak, untuk meeting kali ini memang saya berikan judul untuk pembelajaran HOT ini menuju langkah maju menuju peserta didik yang kritis dan kreatif. Ya, ini harapannya nanti dengan HOT ini pembelajaran inovatif kita mengantarkan mereka menjadi peserta didik yang memiliki kemampuan pikir yang kritis Bapak dan Ibu. Kritis itu biasanya melangkah maju menuju ke kreatif. Kreatif menuju ke inovatif. Nah, kuncinya ada di sana Bapak dan Ibu. Kalau pembelajaran yang kita berikan memberi kesempatan mereka untuk ke sana, pasti mereka juga akan mengalami yang namanya kreatif. Dan inovasi pasti akan terjadi di sana. Ya, Bapak dan Ibu, saya mengawali dari sebuah pertanyaan. Ya, mengapa harus HOT di dalam pembelajaran inovasi kita saat ini? Jadi HOT itu High Order Thinking Skill. Jadi ini adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi Bapak dan Ibu. Kenapa mereka harus sekarang mulai diberikan kesempatan untuk belajar, untuk menggunakan kemampuan pikirnya, bahkan sudah mulai level yang lebih tinggi. Tidak lagi yang low, tidak lagi yang dasar sekali, sehingga mereka sudah mulai diarahkan untuk yang ke hot. Nah, kita lihat Bapak dan Ibu satu persatu. Nah, sekarang Bapak dan Ibu bisa memperhatikan di sini. Ya, kalau kita lihat di sini, ya Bapak dan Ibu, ini fakta Bapak dan Ibu. Ini fakta yang saya ambilkan dari beberapa contoh soal-soal yang dibuat oleh guru pada saat saya melakukan pendampingan atau pelatihan. Bapak dan Ibu bisa perhatikan di sini. Ya, kalau dilihat di sini Bapak dan Ibu, ini terlihat misalkan contoh untuk yang bahasa Indonesia. Apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? Jadi ini masih mengandalkan bagaimana siswa mengingat. Ya. Jadi ini masih memberi kesempatan siswa untuk mengingat, mengingat dan mengingat. Yang matematika juga sama Bapak dan Ibu. Jumlah dari
sebutkan ciri-ciri persegi panjang. Masih dalam ingatan. Ya, masih dalam ingatan. Sehingga apa yang ada di sini belum memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menggunakan kemampuan berpikir tingkat tingginya. Ya. Ini masih menghafal tentang cerita fiksi, bukan membuat cerita fiksi yang seperti apa atau membandingkan ada sebuah cerita seperti ini mana yang fiksi, mana yang bukan. Jadi hanya mereka mengingat tentang apa itu cerita fiksi. Kemudian di sini juga sama. Di sini juga hanya memberi kesempatan pada satu jawaban tunggal. Di sini hasilnya hanya 53. Siswa mau menunjukkan cara panjang, cara pendek, maupun cara yang apapun, hasilnya tetap hanya 53. Menuju pada jawaban tunggal. Ciri-cirinya, persegi panjang, dia tidak akan berubah. Pasti akan seperti itu. Ya. Jadi belum menunjukkan aktivitas yang memberi kesempatan mereka untuk menggunakan kemampuan berpikir mereka secara atau level yang lebih tinggi. Misalkan menganalisis, misalkan. Mengevaluasi, mana yang benar. Dari kondisi seperti ini, mana yang merupakan ciri-ciri dari persegi panjang, misalkan. Menganalisis, Bapak dan Ibu. Kemudian diberikan pernyataan A, B, C, dan seterusnya, mana yang merupakan pernyataan benar, yang merupakan ciri dari persegi panjang. Mereka akan menganalisis dari sekian hal dan mengevaluasi mana yang benar. Disediakan 3 buah cerita, mereka menganalisis mana yang fiksi, mana yang non-fiksi. Nah, dari sini baru memberi kesempatan, tapi realnya baru seperti ini, Bapak dan Ibu. Yang berikutnya. Ya, yang berikutnya seperti ini. Raja pertama dari kerajaan Tarumanegara adalah ya, mereka. Tapi pada saat ini dirubah menjadi, misalkan ya, seorang raja yang memiliki karakter atau sifat ini yang sempat membuat Indonesia menjadi begini. Nah, ini beda lagi. Ini hafalan sekali. Raja pertama mesti diurutkan begitu ya. Jadi ini hal-hal yang sifatnya masih rutin, Bapak dan Ibu. Rutin yang hanya mengandalkan pada kemampuan berpikir untuk tingkat yang low atau dasar. Ini fakta yang ada, Bapak dan Ibu. Padahal ini yang PPKN juga sama. Padahal saat ini ya, saat ini yang dibutuhkan Bapak dan Ibu, kalau bisa kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat di sini ya. Kenyataan persoalan dalam kehidupan sehari-hari siswa tidak hanya terbatas pada hal-hal yang rutin, Bapak dan Ibu. Ya, bukan pada persoalan-persoalan yang rutin. Misalkan contohnya, ada 2 desa yang berdekatan saling dilanda konflik adat. Apa yang harus dilakukan jika Anda menjadi salah satu ya, kepala desa di sana? Mereka dicoba untuk memberikan analisis dan memberikan solusi. Terus di sini juga sama. Proses korosi. Ya, kenapa kalau besi itu ketemu air selalu ada korosi? Nah, sekarang kalau itu diterapkan misalkan di badan kapal laut harus gimana? Padahal mereka harus setiap kali kena air garam misalkan. Nah, ini mereka sudah mulai diajak untuk berpikir, menganalisis, dan memberikan solusi. Ya, ini juga sudah mulai ke sana. Bagaimana membuat buah mangga itu menjadi madu dan sebagainya. Ya. Kemudian, ini apa yang akan dilakukan. Jadi semua sudah mengarah kepada bagaimana mencari solusi dengan analisis yang ada. Ini permasalahan sehari-hari Bapak dan Ibu. Yang mereka sudah harus diajarkan sejak dini untuk menyampaikan solusi dari masalah-masalah ini. Tidak lagi diberi dengan masalah-masalah yang rutin. Ini kenyataan persoalan yang sehari-hari yang terjadi di dalam kehidupan kita Bapak dan Ibu. Tetapi realnya dalam pembelajaran masih digunakan cara-cara yang rutin. Nah, sekarang harus mulai dirubah Bapak dan Ibu. Kalau dulu ya sudah. Dulu itu karena masih teacher center ya Bapak dan Ibu ya.
Jadi sifatnya itu masih diberitahu, guru sebagai sumber utamanya. Zaman dulu oke, Bapak dan Ibu. Ya, kalau kita mendengar cerita-cerita orang tua kita, apa namanya, kakek nenek kita yang dulu sudah pernah belajar, itu guru itu betul-betul satu-satunya sumber. Guru itu betul-betul digugu dan ditiru, apa yang dikatakan itu betul-betul didengarkan. Tapi waktu itu luar biasa, Bapak dan Ibu. Kondisi real mereka juga punya tab ya, warna hitam itu. Ya, namanya sabak, Bapak dan Ibu. Sekali tulis, hapus, nempel di sini. Ya, kalau kita tulis, dihapus, ya hilang gitu ya. Jangankan ditulis, kadang-kadang udah tidak sempat nulis gitu Bapak dan Ibu. Nah ini zaman dulu itu bisa terjadi. Dan itu hasilnya juga luar biasa. Zaman itu Bapak dan Ibu. Karena memang kondisinya sangat terbatas, mereka tidak ada buku yang memadai, akhirnya mereka hanya punya sabak tab-nya mereka itu, catat, hafal, nempel. Catat, hapus lagi, ganti lagi, nempel lagi. Itu bisa terjadi. Tapi untuk saat ini, semuanya sudah menjadi tidak sesuai karena kondisi yang berbeda. Sekarang siswa lebih suka mencari, ya browser di internet, tanya di Mbah Google, ada Google Assistant. Halo Google, carikan dong tentang cerita fiksi. Cerita fiksi itu apa? Contoh cerita fiksi. Google itu dengan sangat cepat memberikan informasi itu Bapak dan Ibu. Jadi sudah mulai ke sana, tidak lagi kita cerita fiksi adalah, nah, sudah tidak relevan lagi Bapak dan Ibu. Jadi siswa sudah mulai ke sana. Kita bukan lagi satu-satunya sumber. Bukan lagi satu-satunya sumber untuk mereka dapat belajar maupun mendapatkan informasi. Sekarang mereka sudah diajarkan tentang pendekatan ilmiah, makanya ada scientific itu Bapak dan Ibu. Kenapa harus seperti itu? Kenapa harus ilmiah? Karena tadi basisnya tadi Bapak dan Ibu. High order thinking itu sudah mulai berpikir mengapa, ya, bagaimana jika ini, bagaimana jika ini, kalau ini tidak terjadi maka, nah, mulai diarahkan untuk berpikir sehingga segala sesuatu itu pasti basisnya data, mencari sesuatu dari persoalan, cari datanya, dianalisis kemudian disimpulkan. Itulah metode ilmiah. Belajar berbasis persoalan dengan metode yang tepat untuk mendapatkan data, dianalisis, baru dipecahkan masalahnya sehingga bisa dibuat sebuah kesimpulan. Dan juga berbasis kompetensi Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu harus merumuskan betul anak-anak yang didampingi itu mereka akan bisa apa. Letakkan dulu Bapak dan Ibu. Letakkan dasar cita-citanya ada di mana dulu. Oh, ada di sini Pak levelnya. Kalau ada di sini berarti butuh apa saja, materinya apa, dengan cara gimana, medianya bagaimana. Nah, tapi ini untuk mencapai sampai ke sini. Tapi kalau Bapak dan Ibu tidak menentukan sampai di mana, maka ya pokoknya dikasih. Berguna atau enggak ya tidak tahu. Tapi kalau levelnya mau sampai ke sana, makanya saya ini kan ingin Bapak dan Ibu betul-betul membuat pembelajaran inovatif yang basisnya hot. Gitu. Makanya hari ini saya berikan lagi. Yang biasanya web meeting cukup 2 kali, ya tak tambahin lagi gitu. Karena memang targetnya di sini gitu. Dan mulai holistik Bapak dan Ibu. Jadi tidak hanya belajar basisnya mupel, tetapi sudah mulai tematik dan holistik. Supaya mereka bisa berpikir mengkaitkan antar konsep itu menjadi sesuatu yang utuh gitu. Ini yang harus dirubah di dalam pembelajaran kita Bapak dan Ibu. Kita bukan satu-satunya sumber. Mereka akan mencari. Mereka lebih aktif dan mereka lebih senang untuk belajar, mencari, menemukan, dan sifatnya ilmiah begitu. Basisnya harus kompetensi Bapak dan Ibu. Ini penting untuk kenapa kita beralih ke hot. Karena arahnya sudah mulai ke sana. Ajarkan mereka untuk menganalisis, mengevaluasi, bahkan meng-create sesuatu. Ya. Kemudian, Bapak dan Ibu kita perlu ingat ya bahwa sepinter-pinternya anak kita, ya, sepinter-pinternya anak kita, seterampil-terampilnya anak kita masih perlu melihat bagian yang ini, Bapak dan Ibu. Bagian yang kedua. Ya, pendidikan karakter. 4C ini, ya, ada critical thinking, creativity, ya, kolaborasi, komunikasi. Itu sebenarnya juga mendidik karakter, Bapak dan Ibu. Komunikasi dan kolaborasi itu adalah
kaitannya dengan emotional intelligence, otak kanan Bapak dan Ibu. Bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana kita bekerja sama, mengelola tim. Nah, itu otak kanan Bapak dan Ibu. Emosional, bukan intelijensi. Bukan intelektual, bukan intelektual. Kalau intelektual, rasional, ukurannya rasional Bapak dan Ibu, logika. Nah, sesuai oke. Tapi kalau ini kaitannya dengan perasaan, rasa orang lain, maka ada perlu komunikasi dan kolaborasi itu. Makanya di sini nanti karakter itu menjadi sesuatu yang penting. Dan proses literasi itu mengantarkan mereka untuk bisa dapat dua-duanya. Kritis, kreatif, tapi juga memiliki karakter yang baik. Literasi digital juga diperlukan di sana, karena mereka suka mencari. Ini sekarang, tidak cukup dengan hanya pinter dan terampil saja, tetapi harus punya karakter yang baik. Ini sudah mengarah ke sana Bapak Ibu. Tetap hot, ya, tetap hot tetapi punya ciri karakter yang baik. Kemudian ini Bapak dan Ibu. Ya. Jadi bagaimana hot itu? Jadi hot itu tidak sekedar mengingat atau menyatakan kembali atau merujuk tanpa melakukan pengolahan. Ya. Tetapi hot itu memberikan kesempatan kepada anak, ya. Kesempatan kepada anak untuk menganalisis apa yang terjadi, bahkan mampu ya memberikan penilaian terhadap apa yang terjadi. Misalkan terkait dengan yang korosi tadi. Bagaimana kalau dia dicat? Bagaimana kalau dia dilapisi dengan plastik atau dengan yang lain? Mereka sudah bisa membandingkan kalau ini gimana. Atau diberikan lapisan minyak misalkan supaya ini tidak nempel misalkan. Bisa jadi. Jadi mereka akan mencoba membandingkan dan menganalisis itu sehingga mereka bisa meng-create, oh berarti nanti yang paling efektif harus pakai ini berarti. Nah ini menarik sekali Bapak dan Ibu. Nah ini sekarang saya akan memberikan satu contoh, ya, satu pembelajaran dengan subtema tertentu, kemudian bagaimana merumuskan tujuan itu supaya yang kemarin hotnya itu juga nampak, kemudian teknologinya juga nampak, dan nanti akan saya berikan tunjukkan aktivitasnya nanti akan seperti ini. Oke. Sampai di sini dulu Bapak dan Ibu, apakah sudah bisa dipahami perubahan paradigma belajar kita? Kenapa harus hot tadi? Halo? Apakah cukup dipahami untuk yang ini? Aman ya Bapak dan Ibu? Bisa dianggukkan kepalanya saja. Oke, siap. Oke, Pak Wahyu Catur terima kasih ya. Oke, yang lainnya juga terima kasih Bapak dan Ibu. Jadi ini mau tidak mau tuntutan kekinian yang harus kita penuhi supaya kita bisa mengantarkan kepada satu keinginan membuat anak-anak kita kreatif Bapak dan Ibu. Mau tidak mau, kreatif itu karena ada kesempatan Bapak dan Ibu. Saat ini Bapak dan Ibu, karena ada kesempatan yang memaksa Ibu dan Bapak. Ini paksaan tapi juga kesempatan loh Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu tidak dipaksa masuk ke Zoom ini, apakah masuk? Pasti tidak. Ini kondisi yang juga memberi kesempatan kita belajar secara online seperti ini. Nanti bisa jadi Bapak dan Ibu gantian yang belajar presentasi, karena nanti RPP dan sebagainya Bapak dan Ibu gantian nanti presentasi. Bukan lagi kami, tapi Bapak dan Ibu yang presentasi. Kondisi yang memaksa itu juga kesempatan Bapak dan Ibu. Sehingga kreatif itu muncul juga karena adanya kesempatan. Ya, kalau Bang Napi kan bilang itu ya, waspadalah. Ya. Kejahatan muncul karena kesempatan. Ini juga kreativitas muncul juga karena ada kesempatan Ibu dan Bapak. Siapa yang memberi kesempatan? Kita. Siswa kreatif itu karena kita yang mengkondisikan mereka. Kalau mereka nanti udah terbiasa seperti itu, ya dia akan muncul sendiri. Tapi bagaimana dia ditumbuhkan kreativitasnya harus didampingi oleh kita untuk menuju ke sana. Jadi tugas kita memang membuat mereka kreatif, Bapak dan Ibu. Ya. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita akan lihat contoh. Ini untuk kelas 4, Bapak dan Ibu. Untuk kelas 4, dan nanti saya tidak akan mencapai semua kompetensi ini, tetapi ada beberapa saja, masing-masing satu begitu ya, masing-masing satu untuk setiap mupel.
Sehingga ini nanti hanya contoh Bapak dan Ibu, nanti akan saya kirimkan ke Ibu dan Bapak. Jadi ini adalah kelas 4 Bapak dan Ibu, tema 6 untuk cita-citaku, sub tema 1, aku dan cita-citaku. Pembelajaran 3 Bapak dan Ibu. Ada bahasa Indonesia, matematika, dan IPS. Bahasa Indonesianya nanti adalah tentang membuat puisi Bapak dan Ibu. Melisankan puisi berarti nanti mereka akan menyampaikan dan membuat puisinya, menggali dan amat puisi yang disajikan secara lisan dan tulisan, kesenangan. Kemudian yang ini untuk matematikanya adalah menentukan keliling dan luas jajar genjang dan segitiga. Kemudian nanti yang IPS-nya nanti saya ambil tentang karakteristik uang dan pemanfaatan sumber sumber daya alam yang ada di tingkat kota. Saya ambil taman kota Bapak dan Ibu. Sehingga nanti akan memudahkan saya karena saya tinggal di Salatiga, sehingga saya memberikan contoh yang kontekstual juga yang ada di Salatiga. Ya. Itu nanti Bapak dan Ibu, sehingga ini hanya contoh, belum lengkap secara keseluruhan, tetapi paling tidak memberi gambaran kepada kita bagaimana pembelajaran ini disusun. Jadi ada bahasa Indonesia, ada matematikanya, dan ada IPS-nya. Nah, di sini sebenarnya sudah mulai dipikirkan Bapak dan Ibu. Ceritanya nanti piye ya? Nah, itu tugas guru di situ, membuat skenario. Guru itu juga penulis skenario yang hebat, sutradara yang hebat, bahkan jadi pemain yang hebat juga. Jika dari sini sebenarnya kita mulai bisa untuk membayangkan, kira-kira kalau ini yang akan saya ajarkan nanti kira-kira gimana ya? Nah, itu muncul pada saat Bapak dan Ibu merumuskan tujuannya. Nah, ini contohnya Bapak dan Ibu. Contohnya kalau dirumuskan dalam sebuah tujuan. Nah, ini Bapak dan Ibu. Dan yang saya kasih warna coklat ini Bapak dan Ibu, ini khusus yang sikap, saya tambahkan. Supaya kita juga mulai memperhatikan bahwa sikap pun sebenarnya perlu dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Meskipun nanti dalam suatu aktivitas melakukan kegiatan tertentu, sikapnya akan muncul. Nah, kadang-kadang kita tidak menyiapkan instrumen. Tapi ini saya coba untuk rumuskan supaya bisa diukur dan memang itu sudah tercantum di tujuan kita. Ya, contohnya yang pertama Bapak dan Ibu. Diberikan kesempatan mencermati cerita yang disampaikan guru melalui PowerPoint. Ya, berarti ini sudah ada teknologinya di sini Bapak dan Ibu. Ada PowerPoint di sana. Jadi gurunya menyampaikan cerita, ya, tapi disajikan dalam bentuk PowerPoint. Sehingga nanti ada gambar, ada tag, yang memungkinkan gurunya akan banyak cerita di sana. Nah, terus siswa dalam kelompok, Bapak dan Ibu. Nah, berarti ini masih dalam kelompok. Ini berarti bisa dilakukan dalam bentuk tatap muka. Kalau dalam online nanti akan beda lagi. Karena mereka tidak bisa berkelompok, begitu ya. Ya bisa berkelompok, tetapi kalau harus melakukan diskusi dalam kelompok, kesulitannya terkait dengan sistem atau jaringan atau media yang digunakan. Bisa WhatsApp juga bisa sebenarnya. Cuma akan agak sulit. Tapi kalau di sini yang kita, gurunya mungkin bisa melakukan karena kita punya fasilitas itu. Gitu. Jadi siswa dalam kelompok dapat menemukan fungsi taman kota bagi masyarakat dengan teliti dan benar. Ini teknologinya yang merupakan kondisi, jadi Bapak dan Ibu dalam merumuskan tujuan itu harus ada A, B, C, dan D-nya. Ini adalah C-nya saya taruh di depan, kondisinya. Mencermati cerita yang disampaikan dengan PowerPoint, ini audiennya, mereka dalam kelompok dapat menemukan, behavior-nya menemukan fungsi dari taman kota ini. Degree-nya apa? Dengan teliti dan benar. Karena teliti dan benar, maka mereka akan mengidentifikasi, bisa nyentang, bisa menuliskan. Tidak ada yang terlewatkan. Teliti dan benar. Nah, ini PPK-nya ada di sini, Bapak dan Ibu. Telitinya di sana. Teknologinya ini, menemukannya. Nah, menemukan ini sudah menuju ke, karena ini menganalisis, Bapak dan Ibu, menganalisis dari informasi-informasi yang sesuai. Oh, ternyata fungsi taman kota itu bagian ini, dong. Akhirnya mereka menemukan dan menuliskan itu. Sudah mulai bisa dibayangkan Bapak dari medianya apa ya? Berarti medianya perlu PowerPoint yang isinya tentang cerita, tentang taman kota. Oh, berarti harus ada gambar.
Ya, gambar taman kotanya, ada orang di sana, ada aktivitas di taman kota itu, ada tag-tag yang menghubungkan tentang gambar dengan cerita yang akan disampaikan. Dari situ sudah muncul Bapak dan Ibu, sudah muncul tentang medianya. Bahan ajarnya gimana? Bahan ajarnya ini karena ini terkait dengan taman kota, berarti perlu ada bahan ajar yang menjelaskan tentang taman kota. Ya, bisa dalam bentuk LKS juga boleh, dalam bentuk apa namanya? Modul sederhana juga boleh tentang taman kota itu. Tidak harus selalu mandiri sebagai bahan ajar yang ditulis dalam bentuk modul, tidak harus Bapak dan Ibu. Tapi dalam bentuk lembar kerja, ya lembar kerja, mereka juga bisa gunakan sebagai sumber belajar mereka, sebagai bahan ajar mereka. Bahkan tadi PowerPoint yang disampaikan gurunya juga bisa menjadi bahan ajar buat mereka. Yang kedua sekarang, diberi kesempatan untuk mendesain model, karena ini mereka udah tahu ya, taman kota. Oh, taman kota itu jadinya seperti ini. Oh, ternyata ya, taman kota ini tidak ujuk-ujuk kalau bahasa Jawa Bapak dan Ibu. Kalau ujuk-ujuk jadi seperti ini. Oh, ternyata ada yang merancang. Gitu. Ternyata ada yang merancang. Rancangan itu dinamakan sebagai desain. Miniatur, ya, model, sehingga bisa dibuat menjadi taman kota yang indah seperti ini. Ya, nanti ceritanya pasti ada ke sana. Ya, ini mulai sekarang. Setelah mereka tahu bahwa ada desain di sana, lah sekarang kita mencoba untuk melakukan itu. Nah, diberi kesempatan lah mendesain model taman kota. Berarti ini adalah kondisinya. Jadi kondisinya mereka diberi kesempatan dalam kelompok, yuk didesain taman kota sekarang. Bentuknya kayak gini. Syaratnya ini. Nah, sekarang bentuknya jadi seperti apa. Nah, ini siswa ya dengan panduan guru menggunakan PowerPoint. Jadi gurunya nanti tetap memandu Bapak dan Ibu. Menggunakan PowerPoint. Nah, sehingga apa yang terjadi? Ini sudah ada kondisinya, ini ada behavior-nya, ini sudah ada teknologinya. Dapat membuat itu berarti create C6 Bapak dan Ibu. Ya, dengan cermat. Nah, ini sudah PPK-nya cermat, minimal 2 desain. Minimal 2 desain itu berarti degree-nya, ukurannya. Berarti nanti masing-masing, nah makanya gurunya memberikan panduan lewat PowerPoint. Oke, anak-anak nanti paling tidak minimal 2 desain untuk masing-masing kelompok. Maka mereka sudah akan berusaha ke sana. Nah, ini saya kasih contoh untuk yang mengukur sikapnya Bapak dan Ibu. Nah, diberi kesempatan mendesain ini. Jadi mereka mendesain kerja kelompok Bapak dan Ibu ya. Taman kota dalam kelompok. Nah, ini siswa dalam kelompok menunjukkan sikap. Jadi nanti pada saat mereka mengerjakan, nanti akan kita lihat. Dan hati-hati Bapak dan Ibu degree-nya. Tanpa arahan guru. Guru tidak harus selalu, ayo kerjasama. Harus saling menghormati loh. Harus teliti. Tidak usah Bapak dan Ibu. Biarkan mereka alami melakukan itu. Bapak dan Ibu melihat bagaimana kerjasamanya. Bagaimana sikap saling menghormatinya. Jadi ini hal-hal yang perlu tetap kita rumuskan supaya kita bisa mendampingi mereka memiliki karakter yang baik. Nah, yang keempat, Bapak dan Ibu, diberi kesempatan mencermati desain taman kota hasil kelompok lain. Jadi ini sudah mulai ditukar-tukar, Bapak dan Ibu. Siswa dalam kelompok dapat menentukan desain yang benar sama yang belum benar. Ini sudah mengevaluasi, analisis dan evaluasi. Karena mereka tadi membuat minimal 2 desain, kemudian ditukarkan, mereka sudah menganalisis ketentuannya tadi gimana. Oh, ketentuannya ini. Nah, kemudian mereka menganalisis dan menentukan mana yang belum benar, mana yang sudah benar. Ya, sesuai dengan aturan yang diberikan oleh guru. Degree-nya apa? Aturan dari guru. Aturannya apa? Mereka centangi. Oh, sesuai. Berarti yang diperlukan apa? Berarti tetap ada PowerPoint yang memandu mereka untuk melakukan tadi, kemudian checklist aturan-aturannya apa. Sudah sesuai apa belum kan berarti perlu aturan. Berarti medianya perlu disiapkan. Nah, setelah itu mereka baru masuk ke sudah tadi yang sudah benar ya ini sudah dikelompokkan. Sekarang mereka akan menentukan ini masuk ke matematikanya Bapak dan Ibu. Tadi yang IPS-nya ya. Kemudian ini sudah mulai menuju ke matematikanya. Tadi sudah menganalisis desain taman kotanya, sekarang mereka menentukan
luas dan keliling setiap bagian taman kota. Oh, ternyata taman kotanya itu ada bagian-bagian tertentu yang bisa ditentukan luas dan kelilingnya. Berarti Bapak dan Ibu perlu media. Gambarnya tadi seperti apa? Bisa difoto, tunjukkan di PowerPoint, ditunjukkan seperti ini. Kalau seperti ini luasnya berapa ya? Kelilingnya berapa ya? Caranya bagaimana ya? Nah, berarti perlu bahan ajar tentang menentukan keliling dan luas. Tambahkan di sana bahan ajarnya. Ya. Baru setelah mereka punya pengalaman itu dapat cerita, dapat mendesain, menentukan luas dan sebagainya. Mereka mengungkapkan itu dalam bentuk puisi, Bapak dan Ibu, yang nanti dilisankan. Diberi kesempatan merefleksi pengalaman membuat desain taman kota, siswa dapat membuat puisi tentang taman kota dengan aturan puisi yang benar. Aturan puisi yang benar, degree-nya. Membuat berarti create, level 6 lagi. Dan nanti baru melesankan, sesuai dengan yang tadi. Jadi membuat dulu, pasti mereka bisa melesankan itu. Jadi salah satu contoh Bapak dan Ibu, bahwa betul-betul holistik, menyeluruh, yang kita tidak lagi fokus, oke sekarang masuk matematika, enggak, sekarang masuk bahasa Indonesia, enggak. Tetapi secara alami mereka bisa mengalami sebuah proses, cerita, desain. Loh, ternyata bisa diukur ya luasnya dan kelilingnya. Oh bisa. Nah, sekarang ceritanya dalam bentuk puisi. Nah, dipuisikan di sana. Ini salah satu contoh Bapak dan Ibu. Rumusan tujuannya. Terus aktivitasnya bagaimana? Kita lihat aktivitasnya bagaimana. Ya. Kalau dilihat dari ini Bapak dan Ibu, ya, kalau dilihat dari rumusan tujuan tadi, nah ini ada skenarionya, ya, ada skenario yang bisa kita tuliskan di sini sehingga nanti Bapak dan Ibu akan lebih mudah, ya, akan lebih mudah untuk menentukan aktivitas yang akan Bapak dan Ibu rancang. Nah ini ceritanya nanti seperti ini. Ada seorang anak bercita-cita menjadi seorang arsitek, ahli tata kota gitu ya, ataupun diberi tugas mendesain taman kota. Salah 3 ya, harus menentukan banyaknya rumput, semen dan sebagainya. Poin 1 dan 3 disajikan dalam bentuk cerita. Jadi ini sudah diatur skenarionya. Ya. Terus siswa dalam kelompok ya menyelesaikan masalah tersebut, setiap kelompok menilai karya yang lain berdasarkan hasil yang telah diperoleh, setiap saya meminta untuk membuat puisi. Karya puisi juga dinilai orang lain, masing-masing menyajikan karya puisinya. Nanti akan sampai ke sana. Jadi tujuan tadi kemudian dirumuskan dalam skenario itu, kemudian jadi sebuah aktivitas. Nah, ini aktivitasnya dalam sebuah pembelajaran yang didesain dalam bentuk cerita Bapak dan Ibu. Nah, ini makanya ini sudah disiapkan medianya. Berarti ada taman kota Salatiga. Kemudian gurunya cerita, di suatu hari Sasa dan ayahnya sedang berjalan-jalan di taman kota Salatiga. Kemudian terjadi diskusi di sini. Sasa, ya apa fungsi taman kota ya? Taman kota berfungsi untuk tempat bermain. Nah, ini mulai mereka nanti akan mengidentifikasi. Ya. Kemudian sebagai ruang hijau agar udara tetap segar loh, Sa. Supaya ini kan banyak pohon nih, tujuannya untuk apa? Nah, diceritakan di sana. Ya. Dan juga ternyata di sini ada yang berjualan juga loh. Nah, ternyata banyak sekali ya taman kota. Iya, nak banyak sekali, makanya perlu dijaga. Siapa yang membuat taman kota ini? Nah, taman kota ini dibuat oleh Dinas Pengelolaan Tata Kota yang dibantu oleh seorang arsitek. Apa itu arsitek? Mulailah. Karena tadi subtemanya adalah tentang cita-citaku ya, Bapak Ibu ya. Nah, mulai ke sana. Nah, ini dirancang betul oleh kita, diceritakan ahli bidang DT. Oh, saya tertarik, boleh lah. Itu cita-cita yang sangat mulia. Terima kasih ya. Nah, kemudian baru masuk dalam ruang pembelajaran di sini. Nah, Bu Guru, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru, terima kasih untuk hari ini. Bu Guru, kemarin Sasa dan ini sudah mulai cerita. Ternyata asik sekali bermain di taman kota. Apa saja yang menarik? Nah, mereka Sasanya cerita ke di kelas kepada gurunya dan juga teman-temannya. Oke, fungsi taman kota ternyata banyak ya Bu ya, bisa bermain, menjaga udara, meningkatkan ekonomi dan sebagainya. Ada loh Bu yang namanya arsitek. Sasa ingin jadi arsitek. Nah, gurunya baru ngomong, pas sekali Sasa, hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran 3 tentang sub tema aku dan cita-citaku. Salah satunya adalah arsitek. Nah, di situ terus diciptakan suasana yang mengalir Bapak dan Ibu. Asik, kita akan jadi arsitek. Begitu seterusnya sampai ada aktivitasnya. Oke, anak-anak, sekarang kita akan membentuk kelompok masing-masing beranggotakan 4 orang. Baik, Bu.
Ini ceritanya akan diminta untuk membuat sebuah taman kota dalam sebidang tanah ya anak-anak ya. Ini sudah ada aturannya Bapak dan Ibu. Dituliskan semua di sana. Tanahnya berapa, lebarnya, ya. Desainnya gimana. Kemudian di situ hanya boleh berbentuk segitiga dan jajar genjang. Jadi mereka akan menyusun desain taman kota itu dengan bangun datar segitiga dan jajar genjang. Nah, terus batas dari setiap itu akan dikasih paving. Nah, nanti akan ada PowerPoint untuk menunjukkan itu. Ya, silahkan setiap kelompok membuat minimal. Nah, ini sudah mulai ada. Hasilnya ditukarkan dengan kelompok lain, tugas pengecekan mana yang belum benar, mana yang sudah benar. Nah, gitu. Sudah dilakukan di sana Bapak dan Ibu, dan ini nanti sampai nanti mereka membuat, ini refleksinya mereka membuat puisi, seperti yang sudah dirumuskan dalam tujuan itu. Jadi Bapak dan Ibu, kuncinya pembelajaran di HOT itu ada di tujuan. Bagaimana tujuan itu dirumuskan dengan baik, yang mencirikan karakter anak dan hot-nya itu, maka pembelajarannya juga pasti akan hot. Jadi, ini Bapak dan Ibu, kuncinya ada di rumusan tujuan Ibu dan Bapak. Ini saya kasihkan contoh, nanti Bapak dan Ibu bisa gunakan sebagai referensi. Ini hanya contoh Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa membuatnya yang lebih bagus dan lebih maksimal, sehingga nanti bisa mengantarkan peserta didik Bapak dan Ibu menjadi anak-anak yang kritis dan kreatif. Makanya tadi saya sampaikan di awal, pembelajaran HOT adalah langkah maju menuju siswa kritis dan kreatif. Pasti inovasi akan ada di sana. Itu Bapak dan Ibu yang bisa saya berikan untuk web meeting hari ini. Apa ya, hanya mengutarakan kemarin saya membaca modul KB2 ya, di KB2 itu di pembelajaran bully learning itu ada tulisannya itu cocok untuk anak kelas SD ya. Tetapi kenapa kok contoh RPP-nya itu untuk anak SMP, Pak, SMA gitu loh. Iya. Yang untuk anak SD kayaknya belum ada contohnya itu, Pak. Hari ini saya kasih contoh, Bu. Ya, terima kasih Pak. Iya. Hanya karena saja betul Bu. Karena begini Bu, karena kebetulan tim PPG ini tidak semuanya lengkap dari semua jenjang Bu. Sehingga memang ada beberapa yang harus melengkapi sendiri karena ada yang bolong-bolong. Contohnya banyak yang SMP SMA Bapak dan Ibu. Semoga nanti tim dari yang guru kelas SD bisa masuk ke tim nasional sehingga bisa memberikan contoh yang memang sesuai. Video-videonya yang lalu juga sama Bapak dan bentuk observasi dan sebagainya itu masih menggunakan SMP dan SMA. Iya. Mohon maaf untuk hal-hal yang itu, makanya hari ini saya tambahkan web meeting untuk memberikan salah satu contoh untuk yang di SD bagaimana begitu. Ya, terima kasih Pak. Iya, terima kasih Bu Eli. Yeah. Pak Wahyu Catur, ada yang mau disampaikan Pak? Ya, terima kasih Pak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Kemarin saya membaca kegiatan pembelajaran kedua tentang merancang pembelajaran STEAM. Di situ saya masih belum begitu jelas tentang pendekatan tertanam dengan pendekatan terpadu itu lebih jelasnya bagaimana? Iya. Jadi Bapak dan Ibu, iya, untuk yang terpadu seperti tadi. Jadi yang lalu Bapak dan Ibu, pembelajaran kita itu kan parsial. Parsial itu artinya begini Bapak dan Ibu. Orang Indonesia itu sidik-sidik neng dapat gitu loh. Padahal tidak menyeluruh dan hanya sedikit. Itu namanya parsial. Part per part, bagian per bagian. Sehingga kalau diminta untuk melakukan koneksi antar konsep, itu sulitnya luar biasa Bapak dan Ibu. Makanya sekarang sudah mulai yang terpadu. Terpadu lebih kepada yang holistik. Makanya sekarang balutannya kan tema ya Pak ya. Itu untuk mengajarkan kepada anak-anak bagaimana belajar itu terpadu yang nanti bisa menyeluruh sehingga mereka mendapatkan sesuatu itu utuh gitu, holistik. Jadi harapannya ke sana Pak. Jadi terpadunya lebih ke sana. Nah, terpusat pada satu aktivitas itu artinya misalkan contoh ya Pak ya. Contoh yang sederhana. Hal yang menarik di lingkungan Bapak apa? Misalkan kalau di tempat kami itu kan ada ronde Pak. Kalau di Bapak tinggal di mana?
Blora, Pak. Di Blora ya. Nah, Blora itu kan banyak mebel ya, Pak ya. Ya, betul, Pak. Betul. Nah, sehingga nanti sebenarnya fokus pada aktivitas itu terpusat pada mebel misalkan. Kita bisa cerita banyak, Pak. Misalkan kebutuhan kayunya. Ya, kayunya itu diambilkan dari mana atau bagaimana nanti kalau kayu jati itu ditebangi terus. Kenapa sekarang ini mau ditebang bawahnya sudah ada anak lagi ya. Itu kan bisa dilihat kaitannya dengan reboisasi, Pak ya. Menjaga lingkungan. Sekarang katakanlah nggak tahu di tempat kami, Pak, di Salatiga itu kan termasuk dataran tinggi, Pak ya. Tapi masih banjir, Pak. Itu kan aneh ya. Salatiga kebanjiran itu kan aneh gitu. Tapi ternyata memang lah tadi tempat serapan air yang dulu untuk sawah, kemudian ditanami pohon-pohon, sekarang habis, Pak. Meskipun di dataran tinggi hilang, Pak. Sehingga tetap banjir. Kalau di Blora sudah mulai perhatikan ke sana, anak-anak mulai mengamati. Kenapa ya? Kok sekarang sudah ditanami lagi? Oke. Nah, ini sudah mulai kaitannya dengan biologi. Pusat masih tentang mebel, Pak. Kok lemnya harus pakai lem itu ya? Kok enggak pakai lem kertas aja ya gitu ya? Kan ada kan lemnya beda ya, Pak ya. Lah itu mulai diamati kok lemnya enggak pakai lem kertas, di lem kertas misalkan. Loh, kok lepas ya? Mereka menganalisis. Nah, ini bahannya dari apa ya? Nah, mulai melihat ke sana. Terus kemarin ini butuh kayu berapa? Dihitung berapa banyaknya kalau di bagian ini mau dipasangi papan ini kira-kira butuh berapa ya? Luasnya berapa? Berarti papannya butuh berapa? Nah, mereka bisa ke sana. Nah, maksudnya terpusat ke sana, Pak. Terpusat, terpadu menjadi satu, hanya bicara mebel loh, Pak. Terus kemarin modal beli kayunya berapa? Dijual berapa? Untungnya berapa? Berapa persen ya? Gitu. Oh, kalau ditambah dengan ongkos transport, piye? Nah, mulai ke sana. Nah, STEAM sebenarnya mulai ke sana, Pak. Lebih ke kontekstual, sudah mencantumkan alam, dan juga nanti teknologinya, Pak. Membuat lem itu kan tidak gampang ya. Jadi perlu video-video yang menunjukkan ke orang yang lem kertas wae gitu. Kenapa lemnya ini gitu. Nah, misalkan seperti itu, Pak. Jadi terpusat pada satu objek, tetapi mereka bisa berpikir terpadu. Mengkaitkan IPA-nya masuk, kemudian matematikanya masuk, teknologinya juga masuk, bikin lem. Kan bisa juga ya, Pak, dicampur pakai tangan. Nek lime bertonton, nek campur tangan. Ya ngeluh, Pak, tangannya, Pak. Muter terus ini ya. Gitu loh, Pak. Jadi nanti bisa dimasukkan ke sana. Jadi STEM-nya lebih mudah nanti. Hal ini karena kontekstual dengan keberadaan yang ada di Blora gitu. Kalau di tempat kami bicara ronde, Pak. Karena kebetulan ada ronde di sini ya. Bagaimana rondenya? Kenapa ronde dibuat bulat-bulat? Ya, dibuat kotak piye gitu kan. Jadi hal yang menarik untuk dibahas. Gitu, Pak. Ya, Pak. Ciri khas Salatiga, Pak. Wedang ronde sama satu lagi, Pak. Tumpang koyor, Pak. Wah, itu. Jadi kangen Salatiga ya, Pak ya? Iya, betul, Pak. Tumpang koyor sama rondenya ya. Oke. Begitu, Pak, kira-kira, Pak, gambarannya. Terima kasih, Pak. Ya. Ada yang lain, Bapak dan Ibu? Saya, Pak, boleh tanya, Pak, G? Boleh, Pak Arif. Pak Arif. Ya, Pak Arif, silakan. Ye. Untuk masalah RPP blended learning itu secara tahap-tahapnya dari konvensional ke inovatif baru melangkah ke blended learning. Memang seperti itu atau ada cara-cara yang lain, Pak? Gimana, Pak, untuk pembelajaran yang modul 4 ini? Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Sebenarnya begini, Pak. Jadi blended learning itu muncul karena tuntutan, Pak. Kondisi real kita sekarang, ya, apalagi nanti setelah pandemi gitu kan, kita tetap harus berpikir tentang cara yang berbeda. Jadi cara hidup kita yang lalu tidak bisa digunakan dengan cara hidup yang sekarang, bahkan pasca nanti, Pak. Pasca pandemi itu kita tidak bisa kembali ke masa lalu, Pak. Jadi anak-anak sudah terbiasa belajar online, kemudian pada saat mereka sudah harus masuk dan belajar tatap muka, kebiasaan online itu jangan dihilangkan, Pak. Sehingga akhirnya muncul blended learning. Nah, sebenarnya blended learning itu lebih condong kepada bagaimana aktivitas belajar itu menggabungkan antara aktivitas tatap muka dengan online. Caranya gimana, Pak? Yang dilakukan pertama adalah analisis kompetensi, Pak. Mana yang harus disajikan secara langsung, ketemu mereka, mana yang bisa disajikan secara mandiri melalui online. Bisa grup WA dan sebagainya. Jadi ke depan pasti akan dilakukan dua-duanya itu, Pak. Nanti kalau sudah selesai kemudian kembali aktivitas online belajar mandirinya dihilangkan, waduh, kenangan ini akan terlewatkan begitu saja, Pak. Perjuangan
Pak Wahyu yang harus ngantar seperti si cepat kilat tadi, wah luar biasa hilang begitu saja. Nah, sehingga ini perlu dipertahankan. Sebenarnya basisnya dari situ, Pak. Basisnya adalah tuntutan saat ini kita sudah harus mencoba memfasilitasi mereka bisa tatap muka juga bisa dilakukan secara online. Nah, sehingga nanti basisnya mau ke kenapa inovatifnya dulu karena alur pikirnya kita itu, Pak. Inovasinya jadi di mana? Oh, inovasinya sekarang adalah anak sudah punya kesempatan banyak untuk mencari sumber-sumber belajar lain selain kita. Nah, makanya dimunculkan inovasinya dulu, karena inovasinya ada di situ. Oh, berarti sekarang tidak cukup hanya tatap muka, mereka perlu online. Tugas-tugas sekarang tidak lagi paperless, Pak. Tidak lagi ditulis dalam kertas, tapi sudah mulai. Bisa pakai Google Classroom, bisa di WhatsApp group, atau yang lainnya. Sehingga nanti Bapak dan Ibu tidak lagi numpuk di meja kerjanya itu banyak sekali kertas. Wah, tapi menguntungkan, Pak. Akhir tahun sudah jadi berapa kuintal gitu ya. Jadi itu salah satunya, Pak. Jadi sudah mulai aktivitas yang paperless ini ya. Sudah mulai dihilangkan basisnya yang paper-paper yang cetak-cetak itu mereka sudah mulai tetap mempertahankan aktivitas online-nya. Jadi begitu, Pak. Analisis pertama adalah analisis kompetensi dasarnya. Mana yang harus tatap muka, mana yang harus online. Ya, mekanisme nanti jalannya mau seperti apa, monggo, Pak. Jadi prinsipnya adalah nanti bahwa ada aktivitas pembelajaran inovatif, bagaimana kalau merancang tatap muka full. Bagaimana kalau ini mau disampaikan dengan blended learning, jadinya seperti apa? Teknologinya ada di mana? Nah, sehingga nanti pada saat Bapak dan Ibu bisa jadi kebijakan ke depan itu tidak harus setiap hari masuk sekolah, Pak, bisa jadi. Ya, tetapi ada aktivitas-aktivitas yang mereka bisa dilakukan di rumah. Belajar mandiri di rumah yang gurunya bisa, sehingga guru ada waktu untuk merancang aktivitas-aktivitas yang lebih baik lagi, karena tidak harus ketemu setiap hari dengan peserta didiknya. Misalkan begitu, Pak Arif. Ya. Terima kasih, Pak. Untuk lebih lanjut itu untuk model pembelajarannya ada yang flipped classroom, sama menggunakan STEAM itu juga dimasukkan di situ, Pak, untuk RPP-nya. Harapannya apa yang kita dapatkan, Pak? Jadi STEAM hot-nya, STEAM sebenarnya kan STEAM dengan TIPEK itu kan hampir sama, Pak. Bahwa teknologi, kemudian art, ya. Jadi ternyata belajar itu perlu seni gitu ya, tidak pokoknya ngajar gitu ya, tapi ada seninya, ada teknologinya. Dimasukkan ke sana, masalah nanti model blended-nya bebas, Pak. Yang penting itu adalah bagaimana mereka bisa menikmati situasi belajar meskipun lewat online begitu, Pak. Jadi nanti monggo Bapak boleh menentukan mana yang paling efektif. Yang kedua, tentang ini, Pak. Di bagian pertama dulu kan kita diajari tentang karakteristik anak kita ya, Pak ya. Karakteristik yang pedagogik 1. Ya, pembelajaran yang mendidik itu kan salah satunya adalah identifikasi karakteristik peserta didik. Nah, nanti juga harus disesuaikan di sana, Pak. Sehingga nanti model blended-nya akan seperti apa. Tatap mukanya, mungkin kan ini beberapa ada tatap muka, nih. Kalau harus online, nanti online-nya di bagian yang mana ya? Kira-kira berapa persen? Mau semuanya full online atau bagaimana? Nanti tergantung Bapak menentukannya. Sehingga nanti bisa jadi ke depan kebijakannya begitu, Pak. Kadang masuk kelas, kadang harus online dulu, gitu. Sehingga anak-anak akan sudah terbiasa online, terus macet, itu eman-eman banget, Pak. Kayak itu nih, Kang. Eman-eman banget kalau mereka harus selesai dengan aktivitas new normal atau dengan pembiasaan baru, akhirnya pembiasaan yang sudah mandiri tadi hilang. Jadi nanti belajar yang model kayak gini itu harus bisa tetap berlanjut. Pelatihan-pelatihan tidak harus tatap muka, tapi bisa jadi seperti ini. Lebih ngirit, Pak. Ya. Tapi kan tidak dapat uang pesangon, Pak. Uang transport itu. Itu nanti desainnya kebijakannya nanti, Pak. Begitu kira-kira Pak Arif. Ya. Terima kasih, Pak G. Ya, sama-sama, Pak. Oke, satu lagi Bapak dan Ibu. Satu lagi. Saya, Pak Edi. Oke, ini mana ini? Pak Nurkolis. Oke. Sehat, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Nur. Bisa ditunjukkan wajahnya, Pak Nur, supaya teman-teman bisa melihat dan saya juga melihat wajahnya Pak Nur. Tadi Pak Arif sudah, Pak Catur ini luar biasa. Biar lebih pede, saya pakai suara saja, Pak. Oh, siap. Monggo, Pak Nur. Pak Nur, silakan. Terima kasih. Ya. Tadi panjang lebar sudah disampaikan materi, Pak. Iya.
bahasa terkait kita kan di dunia pendidikan. Nah, ini setelah adanya COVID ini kan nanti ketika masuk tadi disampaikan oleh Pak Wahyudi, kita sudah tidak akan hidup normal sebagaimana sebelum COVID. Ya. Tidak bisa melakukan cara hidup yang kemarin, Mbak. Iya, betul. Ya. Ya. Berarti ibaratnya ini kan masa peralihan lah, gitu. Ya. Masa peralihan atau budaya baru, Pak. Kebiasaan baru. Iya. Berarti kan kita dipaksa lah. Bahasanya kan seperti itu. Nah, diberi kesempatan, Pak. Okay. Diberi kesempatan dalam bentuk paksaan, tapi kesempatan, Iya. Diberi kesempatan dengan dipaksa lah. Nah, iya, betul. Ini kan kalau merujuk pada kurikulum kita lah dulu kan barangkali mulai dari 92 sampai terakhir. Iya. Ini ada COVID, kayaknya kemungkinan besar ya barangkali statement saya kalau keliru mungkin mohon diluruskan. Ya. Sebenarnya kalau tingkat SD, jenjang SD itu sebenarnya ketika sudah diarahkan, sebenarnya anak ketika satu saja potensi yang ketika di SD sudah ketemu itu nanti digali, baik itu yang dalam tanda kutip sesuai dengan lingkungannya atau bahkan mungkin jauh ke depan, proyeksi ke depan. Suaranya satu saja dicari. Nggih, terkait dengan potensi lah. Iya. Potensi siswa didik. Nggih. Itu, Pak. Baik, Pak. Jadi, Bapak dan Ibu, ini sekarang saya coba untuk menunjukkan sebenarnya fokus di sekolah dasar itu apa. Bisa kita lihat di sini, Bapak dan Ibu. Iya. Kalau kita mau lihat, Bapak dan Ibu, nah, sebenarnya ada di sini, Bapak dan Ibu. Nah, kalau kita betul-betul mencermati ini, Bapak dan Ibu, maka kalau kita lihat, mulai dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap, kita bisa melihat di sini, Bapak dan Ibu. Ini adalah anak SD. Berarti anak SD itu sebagian besar sebenarnya adalah memberi dasar untuk pembentukan sikap, Bapak dan Ibu. Ya, pembentukan sikap. Jika aktivitas-aktivitas yang memberikan kemungkinan mereka untuk memperkuat sikap baik mereka dengan keterampilan-keterampilan yang ada, dengan sedikit pengetahuan, itulah nanti yang diharapkan difokuskan di sekolah dasar. Tapi realnya tidak semua tidak semua aktivitas belajar kita di sekolah itu betul-betul fokus ke sini. Ya, tidak betul-betul semua fokus di sini. Kalau ini nanti dasarnya baik, Bapak dan Ibu, maka akan seperti ini hasilnya. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu, ya, sebenarnya ini adalah proses pembelajaran, ini adalah proses kehidupan mereka nanti di dunia nyata. Kalau dalam proses pembelajaran, ya, dalam proses pembelajaran, pengetahuan itu berarti belajar apa, keterampilan itu belajar bagaimana, sikap itu belajar mengapa. Jadi kalau dilakukan betul-betul dengan baik, maka pengetahuan, keterampilan, ini dalam proses pembelajaran itu membentuk sikap baik mereka. Kalau sikap baiknya ini bisa betul-betul diwujudkan di sekolah kita, maka nanti dalam kehidupan mereka sehari-hari, sikap ini akan menjadi filter, Bapak dan Ibu. Jika mereka pinter banget karena sikapnya baik, maka mereka akan menggunakan itu dengan baik. Mereka punya keterampilan yang luar biasa, karena sikapnya baik, maka juga akan difilteri dengan hal yang baik. Sehingga sebenarnya fokus di sekolah dasar itu bagaimana menanamkan sikap baik kepada peserta didik kita. Kalau nanti Bapak dan Ibu ingin mengarahkan ke potensi mereka masing-masing,
memang sudah bisa dilihat Bapak dan Ibu. Potensinya mereka apa. Ya, tetapi minimal tuntutan kurikulum tetap dilakukan, fokuskan pada penanaman sikap baik ini, kemudian nanti potensi-potensi itu perlu digali, dan nanti pada saat mereka sudah masuk ke, sebenarnya Bapak dan Ibu ya, masuk ke SMA, perguruan tinggi, itu sudah mulai fokus kepada potensi-potensi mereka. Tapi penemuan potensinya bisa dilakukan di sini, tapi lebih banyak kepada bagaimana karakter baik itu dibangun untuk anak-anak. Sehingga kalau kebetulan anak saya itu juga di SD, Pak. Jadi saya tidak pernah menuntut anak saya untuk mendapatkan nilai yang bagus sekali, enggak. Tapi saya melihat dia mau belajar itu saya sudah bangga, Pak. Sudah cukup menurut saya. Dia mau belajar, mandiri, mencari, kemudian belajar dari apa yang dia belum bisa, kemudian mencari, bertanya, dan sebagainya. Itu menurut saya sudah cukup untuk menyiapkan mereka nanti menuju kepada keterampilan yang mereka akan geluti betul di level SMA sampai perguruan tinggi. Ya. Jadi sebenarnya fokus kita ada di sini, Pak. Ya, fokus kita adalah pada bagaimana sikap baik itu betul-betul dikuatkan di peserta didik, khususnya di level pendidikan dasar. Nanti kalau mereka sudah menunjukkan potensi-potensi, sekarang kan sudah banyak, Pak ya, sudah banyak sekolah-sekolah itu bangga kalau juara 1 olahraga, juara 1 pramuka, juara 1 tari. Itu sekarang sudah mulai, Pak. Kalau dulu itu kurang begitu dilihat, Pak. Sekolah yang bagus itu ya harus akademiknya yang bagus. Itu dulu. Tapi sekarang sudah enggak, Pak. Lomba pramuka mereka menang itu udah bangga. Ada yang memang betul-betul, kalau bicara pramuka itu sekolah ini. Kalau bicara drum black itu sekolah ini. Kalau bicara tari, sekolah ini. Kalau bicara nyanyi, sekolah ini. Gitu. Jadi sudah mulai diarahkan ke sana, Pak. Tapi yang terutama tadi, Pak, bahwa fokus di sekolah dasar itu lebih kepada bagaimana karakter baik, salah satunya adalah mandiri belajar itu bisa terjadi untuk anak-anak kita. Kira-kira begitu, Pak Nur. Nggak salah, Pak, kalau dari kecil mereka diarahkan ke sana. Tapi bagaimana karakter baik mereka itu lebih utama untuk menjadikan dasar pada saat mereka nanti akan betul-betul diperkuat keahlian mereka di level SMA atau kejuruan sampai perguruan tinggi, mereka sudah punya dasar yang kuat, begitu, Pak. Terima kasih, Pak Wahyudi. Ya, terima kasih, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Ada lagi Bapak dan Ibu? Atau sudah cukup? Cukup, nggih? Ini saya mau menyiapkan rapat yang berikutnya. Nggih. Maaf, Pak. Oh, nggih, Pak Catur. Terusul, Pak, untuk tugas akhirnya diberikan ke hari kedua itu bagaimana, Pak? Supaya ada waktu untuk mengerjakan. Oh, boleh. Nanti saya kirimkan, nggih, supaya nanti bisa dikerjakan dulu, nggih. Nggih, jadi waktunya nggak terlalu mepet, Pak. Oke, ya, sehingga bisa dikerjakan sambil nyicil ya, Pak ya? Iya, Pak, betul, Pak. Oke, ya, boleh Pak Catur. Ya, nanti kita kondisikan supaya Bapak dan Ibu punya waktu untuk mempersiapkan tugas akhirnya. Begitu Bapak dan Ibu? Cukup, nggih? Selamat pagi, tetap semangat Bapak dan Ibu. Sampai ketemu di web meeting besok. Nah, besok saya hanya melihat produknya Ibu dan Bapak dan saya akan lihat, oh oke, berarti sudah tidak ada masalah. Begitu. Begitu Bapak dan Ibu? Oke, nggih. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima